Kali ini saya akan mencoba mereview ya. Ini sudah kotak mereview sebuah part mobil ya, namanya ini steering rack atau rak setir. Selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah ini spare part mobil ya. Ini namanya steering rack atau rak setir, mobil Toyota Altis untuk generasi 10 sampai 10 setengah. Jadi generasi 10 sampai 10 setengah itu sekitar tahun 2008 sampai tahun 2013. Nah, nanti kita coba lihat ini original. Jadi memang saat ini banyak ya yang jual steering rack yang ada yang dibilang lelangan, rekondisi dan sebagainya. Kalau kita lihat dari kode partnya, ini adalah 455 10 02 650. Ini gear assist steering. Ini produk original untuk Altis. Nah, kenapa ini diganti? Nah, mungkin teman-teman juga ini kebanyakan emang penyakitnya untuk mobil penggerak roda depan, terutama sedan. Jadi bunyi gluduk-gluduk pada waktu melewatin melewatin jalan yang keriting atau bergelombang. Ini tentu saja nggak nyaman, dan kalau dibiarkan juga nanti berefek akibatnya ke part-part lain yang kena. Nanti kita coba lihat seperti apa sih fisiknya untuk steering rack yang original ini, karena memang banyak. Sedikit atau sebagai informasi bahwa ini sebenarnya kemarin mobil sudah di repair. Jadi steering rack itu tahun kemarin, tepat setahun yang lalu lah, tahun sekali itu kita repair ya. Nah, kemarin di repair sudah bisa bagus. Cuma kalau steering rack di repair itu kelemahannya adalah setirnya di berat. Itu yang pertama, jadi berat. Kemudian sisi durability-nya cepat. Ini setahun ya, jadi tahun kemarin di repair, ganti bushing sama gigi-giginya itu dilas, kemudian atau dibobok, kemudian di gerinda disesuaikan dengan kondisi aslinya. Memang nggak sesemut seperti kita kalau beli ori. Itu kemudian setahun bunyi lagi, makanya ini saya coba ganti dengan spot yang original. Kalau kita lihat yang ori ini mereknya pakainya G-Tech ya. Nah, di sini ada tulisan G-Tech ya kan? G-Tech, kemudian bushing-bushingnya juga ini kelihatan beda, rapi lah itu. Kemudian sepaket juga dapat long T-rodnya, udah sepaket long T-rodnya, tinggal nanti T-rodnya yang pendek ini kalau masih bagus juga masih bisa dipakai. Kemudian yang menyirikan ini original itu di samping ada tulisan G-Tech tadi, di sini ada nomor kode 0. Sebentar saya balik. Aduh. Ini 03 10 4 ya. Kemudian ada kode lagi, kita coba cari kode-kode yang lain. Kemudian ada ciri khas yang lain adalah ini teman-teman, ini ada serial number ya, yaitu 30 Y02132. Ini ada, kalau yang KW atau palsu itu tidak ada. Tapi mungkin kalau yang copotan yang di repair itu juga mungkin tetap ada ya, karena kondisi orinya. Kemudian detailnya juga kita lihat dari sisi karet bootnya, ini juga kelihatan bagus. Kemudian pengikatnya juga di sini juga bagus.
ada kode nomor-nomornya ini 554. Kemarin ini saya beli karena kemarin beli langsung 2 unit ya, satu untuk mobil Vios, satu untuk Altis ini. Jadi dapat harga yang spesial. Ini dapat harga di diskon jadi 4,8, tapi mahalan yang Vios, malah Vios itu kemarin kena 5.300.000. Ini kemudian yang ini juga sealnya ini juga kelihatan bagus, build quality-nya bagus. Nah, jadi secara physically, secara kasat mata juga ini kualitasnya juga kelihatan kalau dia lebih bagus. Untuk packaging atau kardus ini ya seperti ini. Ini kardusnya juga bagus ya, kardus. Kemudian di dalamnya juga ada pengaman seperti tekukan-tekukan kardus untuk melindungi atau membuat posisi steering rack menjadi lebih aman. Sebelah sisi ini juga ada barcode sama part numbernya ya, untuk terkait dengan steering rack ini. Sebagai informasi juga buat teman-teman yang mempunyai masalah ya dengan bunyi, sebenarnya untuk mendeteksi awal tanpa harus ke bengkel itu harusnya bisa tahu bahwa spare part steering rack ini sudah kena atau belum, karena di samping pada saat melewati jalan bergelombang atau jalan paving itu muncul bunyi gluduk-gluduk. Itu biasanya kalau posisi mobil berhenti ya kan, mobil berhenti kemudian mesin kita hidupkan dan setir coba kita goyangkan ke kanan ke kiri dengan cepat. Nah, kalau itu bunyinya gluduk, bunyi cek itu dipastikan bahwa steering racknya sudah kena. Karena kadangkala kalau sambil jalan bunyi gluduk-gluduk itu juga bisa juga karena part yang lain ya, misalkan karet support ataupun link stabil ataupun shock breakernya sendiri sudah perlu diganti. Nah, kebetulan ini karena saya ingin sekalian biar senyap, saya cek semuanya kemarin, saya coba ganti ini steering rack sekalian nanti ball joint juga saya ganti, kemudian karet support dan link stabil biar sekalian punya senyap, karena ini sekalian bongkar jadi nanti bisa diganti sekalian dan dideteksi kira-kira part-part apa yang rusak. Kemudian di samping itu jangan lupa ini ada namanya karet member ya, karet member atau bushing member. Itu posisinya tempat dudukan steering rack ini di mobil itu kan ada tempat dudukannya dan ada karetnya. Itu juga pada saat penggantian steering rack coba minta kepada bengkel untuk mengecek apakah itu sudah karetnya masih bagus atau sudah pecah, karena kalau sudah pecah itu akan mempercepat usia steering racknya sendiri, karena rumahnya atau dudukannya itu ikut goyang pada saat mobil berjalan atau mengikuti jalan yang kurang bagus atau bergelombang. Mungkin itu sedikit sharing dari kami ya terkait dengan steering rack. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau bermanfaat dan berkenan minta tolong untuk dibantu subscribe dan like-nya. Nanti setelah ini kami pasang atau terpasang, nanti akan coba saya review ya hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan sih bisa senyap atau nggak ada suara bunyi-bunyinya lagi. Mungkin itu, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.